Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, memang kebetulan Dr. Aslinar ini adalah konsultan ASI, jadi ketua konsultan ya, konselor ASI di Aceh kalau nggak salah ya. Ya, Ketua Aceh Peduli ASI. Jadi prinsipnya gini Bu Ibu, jadi karena sering sekarang kita lihat kenyataannya bahwa ibu-ibu cenderung gagal dalam ASI. Jadi saya lihat pasien saya sendiri kadang-kadang bisa karena stres, ketakutan nggak bisa memberikan ASI, akibatnya produksi ASINya malah lama-lama menjadi turun. Kemudian yang paling sering itu karena nggak tega. Jadi begitu lihat anaknya nangis, kemudian ASI belum keluar, langsung buru-buru dikasih sufor. Itu yang paling sering kegagalannya di situ. Mungkin Dokter Aslinar ada nggak tips yang bisa ibu-ibu lakukan agar sukses ASINya? Karena makin akhir-akhir ini sering kita lihat yang gagal untuk ASI. Kira-kira ada nggak tips Ya, betul yang sekali. biar meningkatkan ASINya lebih bagus gitu? Ya, sebenarnya tadi di pengantar saya sudah sebutkan ya. Jadi ibu-ibu hamil itu sudah harus shopping ilmu sejak dari hamil, ilmu tentang menyusui ini. Kalau mengetahui ilmu menyusui ini, jadi tidak akan kesusahan nanti begitu lahir ternyata ASINya belum keluar. Yang terjadi selama ini adalah begitu lahir bayinya rewel, nangis, ASINya belum keluar, semuanya panik. Paling sering panik adalah bisa ibunya, suami, ayah si bayi, tambah lagi kakek nenek di sekeliling, ya, ada empat orang berarti ya, dua kakek, ada dua nenek gitu. Nah, kadang-kadang pengaruh dari keluarga ini kadang tidak mengerti ya, bisa menyebabkan itu stres si ibu. Stres yang si ibu, kesusahan ibu itu malah akan menghambat namanya produksi oksitosin. Karena pagi itu ibu susah, begitu ibu stres, ada namanya hormon kortisol namanya, dia akan meningkat. Ya, kita susah itu hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol itu akan menekan produksi oksitosin. Oh ya, tadi saya sudah menyebutkan yang namanya ada hormon prolaktin untuk produksi ASI. Ada satu lagi hormon oksitosin yang untuk memperlancar pengeluaran ASI. Nah, kapan hormon oksitosin itu akan keluar? Dia akan keluar kalau ibunya dalam perasaan bahagia. Makanya sering disebut hormon oksitosin itu adalah hormon cinta. Jadi makin dia merasa bahagia, si ibu merasa bahagia, ASINya akan makin lancar. Rasa bahagia itu kapan? Ya jangan dibuat susah gitu. Si suami harus mendukung. Dari banyak pengalaman bahwa 90% keberhasilan menyusui itu karena dukungan oleh suami. Jadi para suami juga suami juga harus cari ilmu ya, mendampingi istri untuk masalah menyusui ini. Bagaimana tipsnya biar bisa? Itulah, harus cari tahu ilmu menyusui itu, kemudian diikuti dengan IMD, kemudian terus diberikan ASI setiap 2 jam, setiap 1 jam diberikan pada bayi dan tidak diperkenalkan dengan susu formula. Kalau seandainya betul-betul memang belum keluar sampai 3 hari itu dengan bayi sudah mengalami kekurangan cairan, sebenarnya ininya adalah solusi yang kedua, bukan langsung susu formula tapi bisa dengan memberikan ASI donor bisa. Ya, mungkin ada keluarga, tapi itu banyak syaratnya ya, baik itu secara agama ataupun secara kesehatan. Tapi kalau dari keluarga sendiri yang kita kenal kesehatannya, kita kenal bagaimana nasabnya nantinya itu ya diperkenankan untuk memberikan ASI donor. Tapi kalau memang tidak ada masalah, bayinya tetap baik-baik saja, tetap berikan pelan-pelan kepada bayinya, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya ada masalah, bisa segera menghubungi konselor menyusui juga di rumah sakit. Kalau masih berada di rumah sakit, saya yakin tiap rumah sakit itu ada konselor menyusui di ruang bersalin ataupun di ruang bayinya, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan juga cara posisi menyusui seperti apa. Jadi bayi itu di bawah 4 bulan harus diatur posisinya. Bagaimana cara dia kita gendong, posisi si bayi bagaimana, tangannya bagaimana, posisi bahu dengan telinganya seperti apa,
cara ibu mendekapnya seperti apa itu juga pengaruh, ya. Termasuk juga perlekatan bayi, bagaimana mulut bayi bisa melekat dengan baik ke payudara si ibu. Karena kenapa? Perlekatan yang tidak baik itu akan menyebabkan masalah pada si ibu, yaitu di payudara ibu putingnya terutama bisa lecet, sakit, dan itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa yang menyebabkan nanti susah si ibu untuk melanjutkan menyusui. Seperti itu, Dokter Riza.